Selanjutnya adalah teknik 11 ya, yaitu menodong. Ini biasanya berlaku pada saat menggarap proyek-proyek biasanya. Jadi kayak tender atau apa, dan itu juga bisa diterapkan untuk produk-produk kecil sih nggak masalah. Jadi misalkan pas kita bahas tentang orderan apa sambil makan ada yang bayari, jadi timbulkan rasa malu, timbulkan rasa sungkan, hadirkan rasa itu kepada customer Anda sehingga untuk tidak membeli produk Anda itu merasa tidak nyaman. Akhirnya wis tak beli wae lah nggak apa-apa gitu. Entah itu diantar ke rumahnya atau mungkin COD atau bagaimana. Jadi bikin janji, bikin kira-kira kasih sesuatu yang bikin rasa tidak nyaman, rasa sungkan, rasa malu jika tidak membeli produk Anda. Jadi pikirkan cara yang itu dan sesuaikan dengan customer Anda. Teknik yang ke-12 adalah empati ya. Jadi empati ini tunjukkan Anda bisa merasakan hal yang sama seperti yang mereka rasakan. Jadi ini biasanya sih kita terapkan pada saat proses update status ya. Jadi proses japri atau mengetahui status temen itu biasanya seakan-akan Anda juga merasakan hal yang sama sih. Iya Mas, saya juga pernah demikian. Ya kita turut prihatin Mbak. Jadi timbulkan rasa empati itu. Nah, itu biasanya lebih ke personal, apalagi personal ya, karena ini di WhatsApp kebanyakan rasa empati itu akan menimbulkan perhatian. Nah, jadi nanti ujung-ujungnya nanti masih jualan ini ya Mbak gitu. Baru nanti kita saatnya pelan-pelan untuk mengedukasi tentang produk kita. Jadi timbulkan rasa-rasa yang sama gitu. Jadi misalkan buat apa sih bu kaosnya bu? Ini buat goes Mas. Oh gue sama bu. Biasanya kemana bu? Kalau misalnya kita goes tuh biasanya cuma cari sarapan lah, kesini kesini. Oh saya juga pernah ke situ bu. Nah, jadi samakan, jangan sampai buat apa bu kaosnya bu? Buat goes. Saya nggak seneng, saya nggak suka goes ya bu. Jadi samakan persepsinya, samakan. Oh iya sama, saya juga seneng goes bu, cuman saya cuma deket-deket saja gitu. Jadi kalau kalau rasa itunya nanti sama ya, persepsinya, rasa empatinya, kalau ada customer begini Anda juga ikut ikut seperti itu, nah, itu biasanya tingkat closingnya lebih lebih tinggi. Teknik ke-13 adalah eksklusif ya. Eksklusif di sini jadi bikin setiap customer Anda itu sebagai personal yang benar-benar customer eksklusif lah, customer yang benar-benar spesial gitu. Jadi bikin semua customer Anda spesial, entah itu eh, Anda melakukan ini bu, nanti saya kasih bonus ini, terima kasih bu. Jadi tetapi nggak boleh berbohong di sini. Jadi kalau memang tidak terbatas ya jangan bilang terbatas, tapi bikin eh, customer itu senyaman mungkin. Jadi bahkan kadang ada yang kalau ke kita itu mereka bahkan sempat mereka tidak ke counter itu pada saat jam kerja gitu. Tapi kalau mereka ngambil pesanan atau apa tuh biasanya mereka ngambil di luar jam kerja karena pengen ketemu dengan yang ketemu dengan ownernya. Mungkin kalau kalau staff kan mungkin mereka tidak bisa memberikan diskon secara tiba-tiba, tidak bisa memberikan potongan harga sekian karena emang SOP-nya seperti itu. Tapi kalau sama ownernya kan, bu boleh mas, bu ini mas, bu ini mbak. Jadi kalau mereka sudah spesial di situ, mereka biasanya usah aku kalau ngambil lama-lama aja. Sama kalau anda lebih ke toko atau mungkin ke ibunya, apalagi di adat Jawa tuh kan ada rasa tidak enak, bu anu bu gini bu gitu. Oh yes, tidak apa-apa lah, tidak apa-apa lah. Jadi bikin customer anda itu sebagai orang yang spesial. Teknik ke-14 adalah teknik bridging. Bridging ini arahkan customer secara tidak langsung dan biarkan mereka memilih sendiri. Jadi anda tuh hanya sebagai jembatan gitu. Jadi ngasih pertimbangan A, pertimbangan B, tapi nanti pada saat closing jadi biarkan customer tuh memilih. Ibu mau yang mana, merah apa yang biru? Udah setelah anda mengatakan itu di chat maupun secara offline ya, tatap muka begitu, anda diem. Berikan waktu sejenak, entah seberapa menit, biarkan mereka memilih. Jadi kecuali dia bertanya, menurut pas gimana? Nah, karena kebanyakan kita setelah kita memberikan pilihan, bu mau yang merah apa yang biru? Nah, kita masih ngasih ngasih ulasan yang lain, bu sebenarnya gini-gini ya. Udah, kalau anda sudah ngasih pilihan ke mereka, bu mau yang merah apa yang biru? Udah, setelah itu udah diem, biarkan mereka memilih. Itu ada teknik bridging, nah, gitu. Kecuali mereka bertanya, kalau menurut mbak bagus yang mana ya, nah, gitu. Baru anda kasih, oh bagus semua ibu, monggo silakan dipilih ya, gitu aja. Nah, itu diingat ya, anda hanya sebagai jembatan di antara pilihan-pilihan yang mungkin akan mereka pilih. Teknik yang ke-15 adalah
bercanda ya atau guyon ya. Jadi ini sangat efektif sebenarnya sih gitu. Jadi pada saat ada customer datang, "Dari mana Bu? Kok jauh-jauh sampai sini sih Bu?" Jadi kalau Anda sudah ngajak mereka guyon ya, itu biasanya membuat mereka lebih nyaman. Padahal sebenarnya Anda tuh jualan, tapi karena dengan Anda guyonan seperti candaan seperti akhirnya mereka berpikir bahwa Anda tidak jualan lah. Jadi bikin seperti itu dan hampir semua customer itu senang gitu loh. Jangan terlalu serius, jadi senang bercanda, kasih apa, bercanda apa. Jadi usahakan nanti bikin materi atau mungkin obrolan-obrolan yang menarik yang membuat mereka itu senang, tertawa gitu loh. Jangan berpikir negatif gitu loh. Karena emang yang gagal itu bukan karena mereka tidak membeli, tetapi yang gagal itu pada saat mereka tuh meninggalkan toko Anda dalam keadaan cemberut, dalam keadaan mereka marah. Itu yang gagal gitu. Kalau misalnya mereka tidak beli nggak masalah, tetapi pada saat mereka tuh meninggalkan warung Anda atau toko Anda tuh dalam keadaan marah atau cemberut, itu Anda sudah gagal. Teknik jika ini adalah teknik yang ke-16 ya. Jadi jika itu sebenarnya sih hampir sama dengan batasan ya. Jadi apa kerugian mereka jika mereka tidak memilih produk ini, tidak membeli hari ini, tidak membeli sekarang, nah, gitu. Jadi itu coba mungkin digali ya. Jadi jika Anda tidak membeli sekarang Bu, mungkin besok akan naik harganya Bu. Misalkan Anda tidak beli sekarang, mungkin promo ini tidak berlaku untuk besok Bu. Nah, jadi kasih batasan, kasih mereka pain, kasih mereka kerugian. Nah, itu pilihan karena mereka, oh, berarti kalau aku beli besok berarti promo ini nggak free ongkir dong. Nah, kalau aku beli besok berarti ini tidak ada potongan sekian sekian persen dong. Nah, jadi bikin kerugian mereka itu disampaikan agar terjadi transaksi dan closing pada hari ini. Teknik yang terakhir adalah testimoni. Nah, ini teknik yang paling ampuh biasanya. Jadi mulai dari percakapan itu kalau bisa di percakapan di WhatsApp atau komentar di uh, sosmed yang lain di FB, di IG, monggo silakan. Jadi kalau bisa jangan diketik ulang jangan diketik ulang ya, tapi usahakan nanti screenshot percakapan Anda. Tetapi mungkin namanya mungkin dicoret atau disamarkan, monggo silakan. Tetapi testimoni ini penting, entah itu chat Anda itu karena barangnya bagus, karena sudah transfer sekian, jadi itu jadikan testimoni di status Anda sebagai penguat bahwa produk Anda tuh bagus, bahwa produk Anda tuh banyak disukai, bahwa personal branding Anda, produk Anda, brand Anda itu memang diakui, memang terjual, memang banyak diakui oleh customer yang lain. Itu sangat efektif. Ini adalah teknik yang ke-17. Itu ini sudah sangat malam ya. Ini sudah jam 9:30. Saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat menambah omset jualan Anda, dan apabila ada kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.